Ramadan bulan suci, Ramadan penuh dengan rahmat dan ampunan. Kita sudah terlanjur bahagia, kita sudah senang. Cuma tinggal tugas kita. Kalau kita sudah bahagia, Ramadan mau masuk, apa yang harus kita selesaikan? Pertama, maaf bapak-bapak, maaf ibu-ibu, sebelum masuk Ramadan, selesaikan diri Anda. Pertama, habdum minan nas. Yang kedua, habdum minallah. Tolong barasihan awak sama awak. Aduh, yang lebih hebat bapak ibu, lah habis Ramadan, lah masuk lo lebaran, lah ambil raya haji, lah melampau Ramadan, lah melampau lo lebaran. Indah jo nyoba kamaohan baru sana, indah jo Allah silaturahmi, indah jo Allah baka sapuan. Ini berbahaya, qati'ur rahmi. Orang yang memutus silaturahmi, yang tidak mau bertegur sapa, yang tak mau memaafkan kesalahan orang lain, lah, tidak boleh ya dukhulul jannah, tidak boleh masuk surga. Coba kita bayang bapak ibu, ado nak bisiko kalau bahasa pariamannya indah baka sapuan, ado nak warga lokas hilir konan indah baka sapuan. Ado tidak baka sapuan, maju ke depan. Di masalah boh. Hari ini juga di hadapan para imam, para ustaz, para ulama, para kakak-kakak, ambo kini juga ambo pada mayan. Ada yang sportif dan tidak bakal sebentuk juga. Kau musuh awak kau sana, tak buat banyak kau awak kau main. Ada bo, tu dua, baik bo. Katanya musuh awak tu tak tipu dosa. Oke dah, kalau nggak mau maju ke depan, janjilah di hati Anda kapan dia bertemu langsung ditegur. Alhamdulillah. Uni, kalau bahasa Peman uni, kalau bahasa Siko orang produksi sama produksi pakai siang. Kakak, alhamdulillah kak, inilah ketemu kita kak. Ramadan sudah diambang itu. Mohon maafkan ambo lahir dan pastinya jawab samo-samo dia ambo yo takah tulo agiah pulo ambo maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kami hormati para pemuka-pemuka masyarakat, khususnya masyarakat lokas hilir. Sebenarnya kita semuanya lokas, tapi karena mekar maka ada lokas hilir. Betul Bapak Ibu? Umumnya adalah seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mana kita sadar bahwa semua muslim itu bersaudara. Dari manapun kita datang,
baik ambo yang datang dari Pariaman ataupun muslimin yang pribumi di Siko ataupun yang perantau sekalipun, pada hakikatnya kita sama di mata Allah. Yang membedakan kita hanya adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya semulia-mulia makhluk itu, manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Bukan yang paling cantik, bukan yang paling kayu, bukan yang paling pangkainya tinggi, tapi adalah orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang takut sama larangan Allah dan cinta sama perintah Allah. Artinya apa? Orang yang selalu dalam kalimat la ilaha. Coba la ilaha illallah. Coba semua la ilaha illallah. Seterusnya wabil khusus kami hormati para panitia dan pengurus yang telah berusaha sekuat tenaga, jauh-jauh hari telah mengundang kami untuk hadir ke Masjid Al-Ikhlas Logas Hilir ini. Kuantan ya, Kuantan Singing itu kami kenal di Pariaman Kuan Sing Bae, Kuan Sing B kalau di Palembang. Terima kasih yang telah mengundang kami panitia, dan wabil khusus kepada Kakanda umatnya itu, Bapak Rizal telah menjamu kami tadi semenjak jam 5 sampai jam setengah 9. Kami berada di rumah beliau, dijamu dengan nasi bungkus dari Sari Bunda. Terima kasih Kakanda. Semoga semuanya membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami cintai adik-adik semua, kini kami lihat adik-adik santri atau santriwan atau adik-adik anak-anak di sini penuh semangat, duduk paling depan. Anda bagus, duduk paling depan, duduk paling aman. Kalau anak-anak ini di belakang pastinya ribut. Dan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, umumnya seluruh kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang hadir pada malam hari ini, mari semua kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil, dan bersalawat kita kepada arwah junjungan kita, yakni dan besar Mustafa Muhammad, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Coba kemenakan anak-anak diam aja ya. Kita uji ibu-ibu sini mau nggak selawat atau apa-apa. Diam ya, awas nanti ya. Siapa yang ngomong buyagi hadiah. Oh nak duduk pitih tak bawa. Masya Allah. Dia contoh tinggal pitih. Mau tahu ya lu ya. Mari Bapak Ibu kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Semua
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, Quran surah Al-Baqarah. Wahai seluruh manusia, ingat apa-apa, ibu maaf ini, para ulama, para ustadz, para nenek mama, para pemuka masyarakat, pemuka adat. Wahai manusia yang beriman, pasti kita masuk dalam kategori ini. Allah telah mewajibkan berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kamu la'allakum tattaqun, kamu pasti menjadi orang bertakwa. Bapak Ibu, supaya hendak sesuai, supaya hendak tercapai tujuan tabligh kita malam hari ini, apa itu? Sambut Ramadan. Bulan Ramadan dalam hitungan hari lagi akan datang. Sekarang hari Minggu, besok Sinayan, sudah Sinayan, Salaso sudah Selasa, Rabu sudah Rabu, puasa deh hari Kamis, puasa. Berarti Ramadan sudah tinggal 5 atau 4 hari lagi. Kalau ibarat orang mau mati, bu lah ampie mati ya Pak. Pak Imam lah barau mungkin 50 hampe. Kalau meninggal umwe 60 malah tinggal 6 tahun Pak Imam kau mati lewat. Mana sedatia kita kamati bapak-bapak, sedatia kita meninggal ibu-ibu, Allah tidak tentu, ibadah tidak ada, dosa banyak, maaf 1000 kali maaf, neraka menunggu anda. Itu mau kau sering abang ngecian apa-apa. Kalau mati murahnya Pak, mati itu murahnya Pak, kini saya bisa Pak, toto puso kan lalu dah. Iya, kalau mati kau Pak Ketua, kau murah sama mati kau nya. Ambo waktu ngaji ke Kalimantan ibu ya, ampir pesawat mati Pak. Kiro langi iko bu ndak samo udaro ditembak. Kalau langi awak siko masih damai. Dari siko sampai ke Mekah, Madinah, Jeddah, King Abdul Aziz patang damai. Tapi waktu 20 hari di belakang, sebulan belakang mau ngaji Kalimantan, ampi tipe Kalimantan itu masih Indonesia. Kironyo angin dia itu ada pakai gunung angin, kok ada gunung-gunung gitu aja. Balantak pesawat itu jangan itu. Semua orang di pesawat itu tidak dapat kamu sampaikan apa yang terjadi dirinya. Aduh lah, aku di samping kamu mana duduk menangis. Para pramugari agak cek pramugari kencangkan Facebooknya. Jawab kau baca Facebook, kencangkan Facebooknya. Kita dalam bahaya. Ini apa kabe? Ya Allah, aku cari apa jo mati. Wah, Facebook kan dikencangkan. Kironya waktu itu para kayak guru sampai Nabi Pak. Waktu itu Allah merasakan indahnya Pak Guru Pak. Hadir dalam bayanganmu Buya Inya Ungkusadia. Inya Ungkusadia itu Pak, kalau kalian nasibi aman, biasanya udah gambar orang tua itu Pak. Lalu datang gambar hadir rasanya guru apa? Buya Haji pimpinan Pondok Pesantren Ikhlas. Hadir rasanya. Mencari ambo waktu itu.
Lah saking banyaknya dan dibaca waktu itu saja ayat kursi sampai Allahu Ahad semuanya dibaca sampai Fatihah. Kiranya tidak mempan. Kenapa? Karena angku membaca karena takwi mati saja baru. Lun karena Allah nih Bapak. Maka datanglah seorang ulama dalam bayangan waktu itu, kalau kata orang dalam TV alam bawah sadar, alhamdulillah berkah datangnya ulama waktu itu Abu Bagani Isra Mi'raj ke Banjarmasin, yaitu Kalimantan Selatan. Langsung Bapak Ibu tenang udara, bagus pesawat itu sampai landing, tidak ada masalah. Pajana menangis sampai dia giahlah de orang pramugari itu, Pak ayi minum. Dia giahnya ayi minum, pajana magigi-gigi tadi. Minum kecek kan ambo ajana lah minum pajana bismillah. Ambo mencontoh saja, ambo nak minum. Bagaimana Bapak Ibu alatakan tu awak sadonyo? Tahu orang siku batu piaman, kita kan tu tahu. Tahu. Banyak ada orang Pariaman siku bu. Alhamdulillah. Berarti kita Pariaman, Riau, Kuansing kita bahasa Melayu, bahasa kita sama. Indahnya berbahasa Indonesia, apa mungkin awak paham juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang hormati, apa yang terjadi di sini tahu? Kenapa dia baca Fatihah? Kenapa baca Qul Huwallahu Ahad? Kenapa baca ayat kursi? Kenapa la ilaha illallah? Kenapa zikir? Jawabannya adalah karena dia takut musibah, takut mati, takut kecelakaan. Inilah yang dikatakan belum ikhlas. Sementara masjid kita bernama Masjid Al-Ikhlas. Kenapa ramai masjid hari ini toko? Kalau ada ustadz dari Pariaman. Tapi kalau ustadz Siko Sajo Timo, aku udah tahu dah Pak Haji. Kalau mau jawab, kau dikatakan yang mau dua. Tapi tidak nama dua mungkin seperti itu. Abang minta maaf apa-apa ibu, kenapa terlambat? Sebenarnya kami punya niat di sini sholat isya. Tapi di situasi kondisi tadi dari Pariaman, memang kami cepat berangkat, cuma jalan ada agak rusak, hari hujan dari Pariaman, ambo tak lambat ibu, jadi terlalu istirahat tadi di rumah kakak ambo di PO Dazal itu, itu maka agak lambat. Mau apa-apa ibu, pulang walai. Lai tolong mengaji sampai jam 9:30. Lai tolong mengaji sampai jam 10. Mengaji sampai jam 9:30 boleh? Tolong sampai jam 9 boleh? Dan boy dah. Bapak Ibu kaum muslimin, tema kita sudah nyata. Ramadan di ambang pintu. Kita akan memasuki yang dikatakan oleh Rasulullah penuh rahmat. Awal Ramadan rahmatullah. Walaupun hadis ini hadis lemah, tapi untuk ibadah boleh dipakai. Maaf Bapak Ibu, hari ini orang sibuk berdebat masalah bid'ah, masalah amalia sunnah dan sunnah, masalah hadis diperdebatkan, masalah Quran diperdebatkan, masalah pondok pesantren diperdebatkan, masalah masjid Jumat khotbah diperdebatkan, masalah berdoa kepada orang meninggal diperdebatkan, masalah kunut gak kunut diperdebatkan, masalah bismillah Fatihah dan bismillah diperdebatkan. Semuanya sibuk dengan berdebat, tapi dia lupa intinya. Islam bukanlah agama perdebatan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dengan adanya perbedaanlah maka kita mendapatkan rahmat. Contoh kecil Pak, ambo punya oto Pajero, samintaro kakak ambo punya oto nan Toyota Mercy foto saya foto ayo Fortuner. Pajero dari Mitsubishi, Fortuner dari Toyota. Dua-duanya sama. Oda to, to date to, o to. Tujuan sama ke masjid, baik naik Pajero, naik apa tadi itu?
tujuannya samo-samo sampai di masjid. Untuk apa mereka untuk kita perdebatkan? Ini yang terjadi sekarang, Pak. Dia berdebat masalah pondok, dia berdebat masalah pondok, dia berdebat masalah usalli, dia berdebat masalah bismillah. Aku kemarin 2 hari di Tanah Suci, Pak, baik di Mekah maupun di Madinah, tidak pernah sekali dia memandang Imam Sudais membaca bismillah Fatihahnya. Allahu Akbar. Dah mau diawak, kalau awak kan Allahu Akbar. Tak kencong Maria. Awak kadang-kadang tidak jadi sebelah macam dia kencong talah sau kencong. Sebenarnya itu sunnah Rasulullah. Bagi orang tak tahu, dia akan berdebat. Bagaimana namanya kencong? Bagi orang tahu pun tak. Banyak mode kok. Kadang-kadang ada Allahu Akbar di dada itu pun. Amang ngangkang lo di bawah. Itu bagoyak buai-buai dia. Iya, dia sajak mana tu? Allah. Aduh. Salahkah itu? Tidak salah. Aduh, yang hebat mana? Allahu Akbar. Alon ciang gereja dari pacik. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jadi bagaimana Pak Tuanku? Jadi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau kita nas internasional Pak Bu, ada yang indah balik tangan. Ambo sering mana? Kalau latih gua mau di tingkat 2, tingkat 3, Pak sholat di Makkah. Itu sering ambo sholat berdampingan dengan orang yang mazhabnya dengan tindak Syafi'i. Allah. Coba masuk gigi ya. Para luna aka kayu ani mana pede aja. Kaya ada wajib wasit. Kalau awak samping iya Pak, kalau salat itu sangat tertib Pak. Bila lah salat habis segala kegiatan. Kamu itu pala bajalan lebih daripada 3, manggarui lebih daripada 3 kali dalam mazhab kita Pak. Enggak parah kalau di Siko jadi Pariaman sambung. Ambo tahu Pak, kurang kuan sing-singi ku banyak bala menuntut ilmu ka Pariaman depan. Tahu mana para ulama jo kaji jo sama Pak. Bayak Taksabandi, Bayak Satari, Bayak Garsani, Bayak Sazili, semua tarikat kumpulnya sama Pak. Sama-sama jalan menuju kepada Allah Subhanahu. Nah, di sini pada muada udah sama Allahu Akbar. Tu nyo ngagawi le. Ada nama hayo na Pak dibaca Quran. Iya mana? Allahu Akbar baca Quran. Atau kalau kuat dia tak nak kuat lagi. Tiang lah baca awak sebaik. Batasnya menuik itu mata menuik orang ninda. Yang hebat tahu tu Pak. Awak Pak untuk umrah tu kan baju awak pakai nomor deko. Kan si kota buka. Orang India, orang Pakistan, orang Turki itu Pak nak padusinya ada basuh tangan doh. Kalau orang Indonesia padusinya basuh tangan. Kenapa? Karena Indonesia mazhabnya Syafi'iyah 90%. Maka sentuh laki-laki dan perempuan hukumnya batal wudu. Di negara lain itu tidak. Atau kesuap pun boleh. Nah kadang-kadang konai juga itu. Aduh, karena itu kesuap dia awak mampu aye kau cek Pak di tas kita itu. Apa sebut dua? Dua saya mau. Awak jalannya. Karena awak mutawif. Kalau mutawif tentu awak main orang. Kalau awak mau dua ke bawah, kama saji ke bawah mau dua, tentu orang kau tinggal 2 putaran awaknya. Awak jadi sopir awak tinggal. Atau pasal bijaksana. Kadang-kadang pandai yang boleh pakai mazhab situ mazhab Maliki sana nak tahu dah lebih baik. Nah, jadi zamannya hari ini tidak ada sentimen lagi, tidak ada tuduh-menuduh lagi, tidak ada buruk-memburuk lagi. Kemarin yang viral mana masalah jangkui, ya Allah. Nampak orang banyak buaya. Jangkui, apalagi sama jadi kita. Tahukah anda jenggot sunnah Rasulullah?
Jingkrang sunnah Nabi. Kenapa jubah Nabi jingkrang? Nabi tidak ada pakai sarung mau diambil kau debo. Tidak ada pakai baju kau debo. Kau tidak ada pakai Islam kau debo. Baju model kau. Tidak ada Nabi. Sebenarnya jubah aku ada pak. Kau tidak jubah kakak kau bisa disalang. Lupa dalam hari ini banyak jubah. Jubah nak udah. Iya. Tapi apakah Islam dinilai dari pakaian itu? Bukan itu saja. Apa kau janggu itu di sunnah Nabi? Apakah sentiang celana jingkrang itu sunnah Nabi? Itu memang sunnah Nabi. Tapi orang yang tidak bajangguit, jangan dikecil anda mengikuti Nabi. Begini alhamdulillah Pak lalu bereda. Nah mulai agak reda. Aku jangan juga Pak. Ambo kalau nak ujuk-ujuk gue Pak ada tapi jangan dia apa Pak. Iyo Pak, kalau nak tadi kakak bayi rangkai pagi lambo itu. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah pakai jingkrang bang? Sama kita sadari Pak, di zaman dahulu itu di Mekah Pak, kendaraan orang tak Avanza ada Pak, tak Innova ada Pak, pokoknya tak Toyota, tak Auto Pak. Kendaraan orang tak Auto loh, cuma Unto. Kalau Auto barasok, kalau Unto macini. Karena ya so Auto ndak najis loh Pak. Awak punya Auto minyaknya solar barasok ndak kena najis Pak. Tapi karena ciri Unto najis. Banyak bajalan daripada berkendaraan. Itu maka Nabi banyak ada buah sur, ada buah hira kafai Nabi. Maka Nabi diangkat jingkrang pakaiannya. Kenapa? Karena Nabi di jalan padang pasir, Nabi berjalan tanah, maka banyak kotoran, banyak yang kotor, banyak yang buruk, banyak yang najis. Maka diangkatlah Rasulullah. Karena pakaian Rasulullah itu tak sebanyak awak, Pak. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja Anda berada, hari ini kita berada di Masjid Al-Ikhlas. Lokas Ilir, Masjid Al-Ikhlas Desa Lokas Ilir, dalam rangka sambut Ramadan. Kala Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasdahu ala nira. Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang hatinya, barang siapa yang hatinya tenang, damai, suka dengan datangnya bulan Ramadan, kata Rasulullah, haramallahu jasdahu, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Coba kita bayangkan bapak-bapak, ibu, adik-adik tercinta, dia coba kita bayangkan, senang aja hati, senang jo hati baru Ramadan tiba, alun puasa ya Pak, belum puasa, belum kita tarawih, belum kita puasa, Ramadan datang, hati kita sudah mulai berbunga. Ramadan dah akan datang Kamis tanggal 23, insya Allah kita akan berpuasa Ramadan seluruh penjuru dunia menurut bilangan masing-masing. Internasional memutuskan, nasional memutuskan tanggal 23 Ramadan. Dan tarawihnya juga malam tarawih, besok berpuasa Ramadan. Maka Rasulullah mensyukur Anda, barang siapa yang hatinya senang, barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang bersemangat dengan datangnya Ramadan itu, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu, kita mau masuk surga atau masuk neraka? Itu model kalau kamu pilih surga dipilih. Orang siku hebat-hebat. Surga. Kata awak surga itu apa? Kata awak surga itu masuknya gampang, tidak. Masuk tol je Pak bayi Pak tol. Awak masuk tol Pak tak tahu ambo debu masuk kartu ambo tu nak barisi ibu sarai. Maaf, kartu Anda tidak cukup agak cik. Alah apa Solo bagi dia. Masuk tol, membuat jalan tol orang Indonesia. Dananya mungkin dari Cina. Tak tahu awak di Mautang negara apa pokoknya tol itu dibuat orang. Tak bisa masuk tanpa pulsa, tanpa paket, tanpa kartu baisi. Itu masuk tol. Masuk hotel lagi Bu. Iko masuk saruku.
Kadang-kadang yang heran lo Pak, sembahyang saja nggak ada Pak, salat aja nggak ada, puasa nggak ada, zakat nggak mau mengeluarkan, sedekah sang pilih kalian. Tahu orang si kosak pilih, kajai pala piye, sabana la ilaha illallah. Kalau kabar sedekah tuh, aduh, kalau sifat bakhil. Membuat buat rumah mewah bisa, membeli ladang sawit berhektar-hektar bisa, menguliakan anak 200 juta di Baitur Rahmah Padang bisa. Kok sedekah sahalailah pihak semayang tidak bisa? Aditanyo tuh akan masuk sarugolo rencana. Mungkinkah kita akan selalu bersama? Ramadan bulan suci, Ramadan penuh dengan rahmat dan ampunan. Kita sudah terlanjur bahagia, kita sudah senang. Cuma tinggal tugas kita. Kalau kita sudah bahagia, Ramadan mau masuk, apa yang harus kita selesaikan? Pertama, maaf bapak-bapak, maaf ibu-ibu, sebelum masuk Ramadan, selesaikan diri Anda. Pertama, habdum minan nas. Yang kedua, habdum minallah. Tolong barasihan awak sama awak. Aduh yang lebih hebat bapak ibu, lah habis Ramadan, lah masuk lo lebaran, lah hampir raya haji, lah melampau Ramadan, lah melampau lo lebaran. Indah jo nyoba kamaohan badusana, indah jo Allah silaturahmi, indah jo Allah bakasapuan. Ini berbahaya, qati'ur rahmi. Orang yang memutus silaturahmi, yang tidak mau bertegur sapa, yang tak mau memaafkan kesalahan orang lain, lah tidak boleh ya dukhulul jannah, tidak boleh masuk surga. Coba kita bayang bapak ibu, adona bisiko kalau bahasa pariamannya indah bakasapuan, adona warga lokas hilirgona indah bakasapuan. Ada tidak bakal sapuan, maju ke depan. Di masalah boh. Hari ini juga di hadapan para imam, para ustaz, para ulama, para kakak-kakak, ambo kini juga ambo pada mayan. Ada yang sportif dan tidak bakal sebentuk juga. Kau musuh awak, kau sana, tidak muah banyak kau bawa kemain. Ada bu, tu dua, baik bu. Katanya musuh awak tu tak tipu dosa. Oke dah, kalau nggak mau maju ke depan, janjilah di hati Anda kapan dia bertemu langsung ditegur. Alhamdulillah. Uni kalau bahasa Peman uni, kalau bahasa Siko orang produksi sama produksi pakai siang. Kakak. Alhamdulillah kak, inilah ketemu kita kak. Ramadan sudah diambang pintu. Mohon maafkan ambo lahir dan pastinya jawab samo-samo dia. Ambo yo takah tulo, agiah pulo ambo maaf. Hoi, kalau mode tu amma wa ya, biarlah miskin bagai. Kau Allah apa saksinya? Biar miskin, biar nggak punya mobil mewah, biar tidak punya auto mewah, biar tidak punya rumah mewah, biar tidak kaya, biar tidak punya harta dan ladang sawit, tetapi kalau hati Anda bening dan suci, pasti Allah memaafkan. Aduh yang lebih kalam daripada kalam, aduh yang lebih hitam daripada hitam, lah minta maaf orang dah, tak Allah hanya memaafkan. Dia tak akan memaafkan. Ada yang hitam tulang dia dalam kubur, ada yang tak akan memaafkan doh. Ada si kau tu, tak ada kan? Kalau putih dalam kubur ada kan? Yo doh. Kalau hitam tak tu, tapi kalau putih ada. Kira-kira Pak, kalau kita prediksi Pak yo awak laki-laki jo bayo le Pak. Ada orang padusi mengecek, ada yang putih tulang dia dalam kubur, ada yang tak akan memaafkan doh. Kalau mode itu hati-hatian entah pakai itu mama.
Lah putih tulangnya dalam kubur, ndak dimaafkan kesalahan orang terus. Kira-kira hati ada nak ini. Kok iyo lah putih tulang tu ndak ada daging dah. Tu lah model kau dah. Hati-hati Bapak Ibu-ibu, Ramadan bulan suci. Allah terlangsung bahagia. Kita sudah terlangsung senang. Ramadan mau datang, hatilah senang. Kita ada bersemangat, kita sudah siap. Bekal untuk Ramadan sudah siap. Pakaian sudah siap. Bekal ke masjid sudah siap. Makanan selama sebulan lah siap. Bahkan baju lebaran anak-anak pun sudah siap. Kiranya ada sesuatu. Apa itu? Awak bana dan indak bakai loan badun sana. Maaf Bapak, ndak do sana awak je dah Pak. Ndak do sana apa je dah, do sana ambo tak kata lo. Cak tori tarangnya lah. Wah Pak, gua ndak do sana apa kau je kau dah. Iya. Kita kan badun sana je sadue kau je. Pak Imam lihat do badun sana. Pak family sambo je kan. Mengaku tamu je. Kalau lagi orang pian mana bagan tahu sih kok. Bawa pulang kampung berulah banyak terang saya pulang kampung Pak Kapadaman ndak mau singgah ke rumah dosa nak ada. Masalah kok kayu awak kaci orang ndak sia orang nak kayu le buru ajo. Kok bansai awak ndak tahu di bansai buru ajo. Singgah awak ke rumahnya cocok, singgah je kalau jauh kamari tarui akal itu. Ndak singgah awak mah kamu singgah awak bansai nyola kayo. Abarana jo tiuk minggu ribu lo jo balana jo tarui je. Tiuk minggu apa balana? Paji dia ada warna paji. Nah, lebaran minggu paji warna. Udah warna lain istihuti lo warnanya dia warna padiah lo udah ada surang orang tino warnanya inyo nak warna nak tahu kalau jowe sama naik nak lo percaya warna susah Pak warna Jawa taruh ribu euro apa lagi dah warna awak lampe tahun lah 5 tahun lah 7 tahun tak ada dapat anak Ari gue lurah. Faktanya begitu. Fakta memang begitu. Tapi ada lo di kampung sebelah Pak. Awak anak awak tak doge balaki do tau baranak senyo. Ada lo. Ndak ada dicari aja laki tak do bilang tu alangan buang sianak. Tu lain orang itu Pak. Tahan nak ekolah tak tahu waktu dah. Cuma mungkin dia orang banyak tak tahu ayahnya Pak. Dia hijau mana tahu tu jo. Nah inilah yang harus kita bersihkan. Ramadan mau datang. Hati sentimen, hati sakit, hati ria, hati riba, hati bermasalah. Ramadan mau datang. Mari kaum muslimin fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhati jasadi kullu wa iza fasadat fasadati jasadi kullu. Di tubuh manusia ada segumpal darah. Bila darah itu barasiah, maka barasiahlah hati. Astagfirullah. Laham kita satu buah. Janji tadi lagi jam 9 ya. Sudah hari Ibu? Lanjut. Masih kuat Ibu mencari ambo? Bilolah tak kalau Bu tunjuk tangan. Allah tu Ustaz lamuna. Sabuilah Allah Ustaz lamuna. Sabuilah. Tahu dah ya. Mau apa Ibu? Amo minta mau segadang-gadangnya Bu. Memang mulai dapat bisikan. Di situ kita capek-capek cepat-cepat aja tuanku. Tapi di situ si kondisi Pak, ambo jauh daripada man. Masa sajam semua biasa jauh kamu Pak. Kamari je 6-8 jam tadi Pak. Tu ngaji sajam. Minimal kalau di jalan ada 8 jam, mengaji 9 jam. Tahu pasti. Oke. Nah, jadi ini sangat vital ini Bu. Sangat vital. Ramadan bulan suci, tubuh kita masih kotor. Mungkinkah kita masuk Ramadan? Ini yang akan kita. Ramadan
kita banyak dosa. Maka sebelum Ramadan, mari kita jalin hubungan silaturahmi, baik dengan orang yang hidup maupun dengan orang yang telah meninggal dunia. Ini agak signifikan nih Pak perbedaannya. Kalau bersilaturahmi kapon orang hidup lah lumrah sesiko tu Pak. Singgah awak tempat bos, singgah awak tempat dosana, singgah awak tempat family, singgah tempat bisan, singgah tempat kakak ipar, singgah tempat adik ipar, singgah rumah mama, singgah rumah kakak, biasa saja. Tapi kalau bersilaturahmi dengan orang meninggal, aikodo Pak agak bermasalah seketika. Lati bolo kini Pak setan-setan yang berbentuk manusia. Nampak dia orang lokan hilir, lokas hilir ini ke kuburan, katanya bid'ah. Ada ndak orang siko pai ke kuburan jelang Ramadan? Ngapain? Ziarah dan berdoa. Ada awak meminta kapa kuburan di sana? Yang haram tu meminta kapa kuburan ke kanda. Misalnya apa awak lama meninggal, misalnya apa aji ko apa ambo ayah ambo, tiba di situ ambo pacian batu mejannya, kan batu mejan namanya di kampung, masih kau pun namanya, nisan. Tiba di pakubuan tu dipaci nisannya, Papa, bini mau lari Pak, tolong carian bini celai Pak. Itu syirik nyata. Minta tolong kapa kuburan. Impossible, berlawanan, mustahilun kalau bahasa Arabnya. Tidak mungkin orang lah mati bisa menolong mencarian bini. Pak, kata yang mau bangkrut Pak, ampe ambo nak tajwa Eropa, ambo dapat fitnah Pak. Waktu Bapak hidup dulu sana nggak Bapak, kini apa lama nikah, Bapak lihat lagi duit balik. Mangga minta kapa kubuan baik, ambiak nama tu meja napa tu kau pulang. Kata anak di rumah Pak, itu baru syirik. Sekarang fitnah pertebaran Bapak Ibu. Kami orang Satariah, kami orang Naksabandia melihat makam ulama kami. Orang Kuan Sing ini mau toto pai kaparaman mau ke makam inya Tuan Syekh Burhanuddin. Di Taluk Kuantan ada juga makam Syekh Burhanuddin, tapi Burhanudinnya beda loh. Namu itu dia suruh banyak deh Pak. Ada kecewa, ada orang nang bodoh. Dulu Syekh Burhanuddin itu ia bermakam di Pariaman, akhirnya pindah ke Taluk Kuantan. Lama mana dia yang cari tahu nggak kapal dia nggak betul percaya udah Pak buat pindah sedangkan orang hijau payah pindah Pak kurang hati pindah kayak bahkan nak Nabi Muhammad nak pindah lagi emang aja kan Madinah lah itu kau Nabi Muhammad nak pindah ini kau di samping yang musaji buang dengan milu kalau kita pindah kamu dah orang percaya. Nah jadi muslimin muslimat berziarah ke kuburan punya dalil. Dulu pernah Rasulullah melarang ziarah kubur. Kenapa? Banyak orang syirik Pak, minta-minta ke kuburan, nangis-nangis di kuburan, segala macam di kuburan. Setelah itu Rasulullah mensunnahkan. Kenapa? Banyak manfaatnya daripada ruginya. Pergi ke kuburan, berdoa dan ingat mati. Minimal dengan melihat kuburan ibu, melihat kuburan ayah, melihat kuburan saudara, kita ingat bahwa kita juga akan mati. Iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pak, maaf Pak ya. Sakayo-kayo awak, saranca-ranca awak, satinggi-tinggi pangke awak, paling tingginya mati Pak. Orang kaya mati, orang miskin ada lagu lah. Raja-raja mati, orang Kuan Sing, orang Lokas Hilir, Sado Alahe, Muhammad Arif, nanti nak ini. Iya raja-raja, iya dulu lagu siapa yang cipta lagu? Padiah juga jadi apa? Iya Padiah baik Padiah tahu kan saudara. Mati. Jadi setinggi apapun bangkit mati.
secantik dan setampan apapun Anda, mati. Apalagi yang mau dikatakan kok semuanya mati. Maka kajian kita terakhir sarang tak dagang kapulang, sarang wik tabu di maliang, masih ada 10 menit lagi kaji awak tentang Ramadan. Pesan hanya siapkan, bersihkan diri mau Ramadan, bermaafkan. Pertama, bermaafkanlah Anda dengan keluarga. Bagi ibu-ibu, minta maaflah ke suami walaupun suami nan masalah. Nyo pasti itu jawab itu Pak. Mengawak minta maaf, itu na salah. Iyo kan? Kan iyo banyak suami waktu salah nak. Kadang-kadang balik gencuan ada gianyo, salah juga tu. Kadang-kadang balik lauak, balik ikan, balik bareh dah cukui, salah juga tu. Kadang-kadang tilakuang yo nak amuah membalian, salah juga tu. Kadang-kadang yo nak amuah membuat rumah, pitinyo nak ado, salah juga tu. Ndak ada biti baalai. Banyak di mata istri itu salah, suami itu di mata istri banyak. Tapi salahmu wahai wanita tidak ada di mata suami, karena kami mencintai Anda. Orang kalau cinta itu Pak habis kalau salah. Celilah. Kalau sudah tak cinta, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua. Nah, kan tahu deh itu. Pola tua orang-orang. Janganlah kau katakan pada semua orang. Itu laki-laki penyanyi itu Bu. Dia kami laki-laki kok dek saking sayangnya ke kami kawarita, ndak ada kami bagi si Allah je Bu. Talambe mata nasi dek kami lapar kami makan dia Bu. Kadang-kadang tak bata nasi kami makan ka sederhana. Mana boleh butuhkan dua itu. Sari bunda alai. Kadang-kadang ibu kadang iyo Pak, kadang-kadang mentang awak lah jadi laki no. Kadang-kadang makan awak apa doya lagi ni. Kadang gulai tak bagaram bagi ya. Kadang kopi tak bagulo lagi ya. Tiba kopi tak bagulo. Halah pahit rasanya. Kadang ia putih bana aja letak ni modelnya jadi je lah. Sejauh aku dari Pariaman antara provinsi ia putih depe. Ambo nak minta susu ke Pak. Aku dia tak nak susu je tetaluen tak mau minum ke Pak. Memang inilah minuman ambo sebenarnya putih Pak. Air susu Pak tinggi kolesterol deh Pak. Air tetaluen iya darah harinya umur ambo sampai 46 gini Pak. Kurangi minum susu dan minum telur kata dokter. Karena darah lah mencapai 160, stabilnya 140 neeyo. Atau tidak ada tak nona tetaluen tak ada boleh Bu, tapi cukup sekali kini.